Kini giliran Erick Thohir si paling Jokowi yang diterpa isu miring, di mana kali ini keberadaannya tak lagi tingkat dewa seperti zaman Jokowi. Hingga ada desas-desus dia mundur, tapi dia bantah itu. Ya iyalah, jadi menteri itu kan nikmat, gak dengan segala privilege. Erick Thohir itu sekarang posisinya sangat lemah sebagai Menteri BUMN. Seberdirinya Danantara, posisi Erick Thohir sekarang menjadi sangat kecil. Implementasinya, Erick Thohir itu sekarang hanya menjadi tukang tanda tangan aja. Dan Prabowo kan orang yang sangat paham sejarah gitu ya, dan ingat masa lalu begitu. Tapi paham sejarah, tapi kok sejarahnya mau diubah ya? Justru karena paham sejarah. Ada pejabat yang pengen jadi cawapres datang ke rumah Megawati. Iya. Tapi salah bawa kembang. Megawati itu doyan banget sama anggrek. Dia bawa kembang apa? Mawar. Loh, mau kantor PSI kali ya? PSI. Berhasilan Kementerian BUMN atau Dan Menteri BUMN. Oh, menteri. Berhasil menteri, salah anak buah. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Teman, ini barusan Pak Dasko menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara. Jadi seizin teman-teman, Pak Menteri kita izinkan ya untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung sekarang, Pak. Ya. Dan saya mohon dari Pak Wamen, Pak Doni atau Pak Aminuddin untuk sementara memimpin dari sisi kementerian. Kan nih, lu Pram sebagai Korsek BUMN begitu ya, sudah mengeluarkan konten di media, HBD Erick Thohir, tiba-tiba disuruh tarik gitu. Bahkan mengucapkan saja tidak boleh nih ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Gue juga dapat cerita, Sen, dari teman-teman di BUMN. Jadi di hari yang sama ketika Erick Thohir ulang tahun, di pagi menjelang siang, itu ada WhatsApp yang dikirim dari tangan kanannya Erick Thohir ke forum Humas BUMN di berbagai grup WhatsApp. Gimana itu isinya? Yang isinya adalah permintaan supaya tidak meramaikan ulang tahun Erick Thohir dan men-take down ucapan ulang tahun yang sudah tayang di media-media sosial. Bahkan direktur-direktur utama juga dijapri sama orang yang sama untuk meminta ucapan ulang tahun itu di-take down. Oh, berarti kita ucapin lagi selamat ulang tahun Pak Erick Thohir. Disuruh take down nggak ya nanti? Jadi memang sekarang dari berbagai narasumber yang kita wawancara ya Pram ya, itu mereka menyampaikan bahwa Erick Thohir itu sekarang posisinya sangat lemah sebagai Menteri BUMN, berbeda dengan rezim Jokowi dulu. Oh ya, kalau dulu itu kan Erick Thohir itu menjadi penentu komisaris, dan direksi gitu ya, dan hanya BUMN besar yang dia konsultasikan dengan presiden, ya kan? Nah itu dulu Pram, seberdirinya Danantara, posisi Erick Thohir sekarang menjadi sangat kecil. Wah, termasuk sebetulnya di hasil revisi undang-undang BUMN yang menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, itu sebetulnya ada tugas dan fungsi Kementerian BUMN dan Menteri BUMN. Di situ salah satunya adalah menyelenggarakan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan juga menunjuk gitu ya, dan menunjuk lah ya komisaris dan direksi. Tapi de factonya implementasinya Erick Thohir itu sekarang hanya menjadi tukang tanda tangan aja untuk pemilihan komisaris dan direksi. Jadi sama sekali tidak punya kuasa. Dulu sebelum pemerintahan Prabowo, komisaris dan direksi itu ditentukan oleh Erick Thohir. Dan kadang berkonsultasi juga sama Sesnek, Pratikno ketika itu. Jadi Pram sudah sedikit spill kan beberapa BUMN besar. Contohnya adalah Pertamina, lalu juga bank-bank himbara milik pemerintah begitu ya. Itu memang dikonsultasikan ke presiden ketika itu adalah Joko Widodo. Nah sekarang Erick Thohir ini yang memang hanya sampel saja Pram. Bahkan nama-nama yang diajukan itu juga terpental begitu informasi yang kita dapat. Nah, siapa yang pemegang kekuasaan menunjuk direksi dan komisaris? Nah, ini narasumber yang kita temui ya sepanjang pekan ini, itu menunjuk dua nama. Yang pertama orang dekatnya Prabowo, lengkapnya bisa dibaca majalah Tempo. Lalu yang kedua adalah Doni Oskaria. Doni Oskaria, Menteri BUMN. Betul. Dan dia juga sekaligus COO Danantara. Betul. Dan ada investasi dari Danantara untuk Garuda yang
kebutuhannya itu untuk maintenance dan leasing itu untuk penambahan pesawat baru dan segala macamnya senilai 20 triliun. Nah, dengan aksi korporasi yang besar ini, sebelum-sebelumnya tentu saja Menteri BUMN punya wewenang penuh untuk karena dia pemegang portofolio BUMN. Tapi sekarang bahkan dalam perencanaan investasinya pun Menteri BUMN sendiri tidak dilibatkan dalam pembahasan, sampai Komisi 6 DPR yang menjadi mitranya Kementerian BUMN itu bertanya-tanya, dalam aksi korporasi sebesar ini yang melibatkan dana puluhan triliun, kenapa Menteri BUMN tidak dilibatkan? Pertama, karena nanti tanggung jawabnya pada siapa. Yang kedua, Danantara sendiri juga tidak berkonsultasi dengan Komisi 6 DPR. Jadi komisi-komisi anggota-anggota Komisi 6 DPR ini bertanya-tanya. Ini nanti pengawasannya gimana nih kan? Transparansinya seperti apa? Bahkan ke wakil rakyat pun tidak dilakukan proses seperti itu. Kita udah ketemu ya sama orang-orang yang ada di Komisi 6 kan yang kemudian bercerita soal itu ya. Dan kita lanjutkan karena masih banyak penanya dari teman-teman ya. Izin Ketua, saya kira relevansinya sangat penting kalau ada Pak Menteri. Izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kira lebih baik di-skorsing dulu rapat ini sambil menunggu Pak Erik, karena ini juga penting nanti apa yang kita bicarakan supaya tidak terulang lagi. Ya kan, termasuk pembahasan masalah Danantara dan lain-lain. Ini kan saya yakin ada sambungannya dengan ini yang dibahas, yang dipanggilnya Pak Menteri. Saya kira kecuali Pak Wamen bisa memberikan keputusan. Apa yang dipertanyakan teman-teman sekarang? Apa yakin bisa memberikan keputusan itu sekarang? Nanti menjawab. Erick Thohir bantah 2 kali ajukan pengunduran diri sebagai Menteri BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir membantah informasi 2 kali mengajukan pengunduran diri dari kursi Menteri BUMN. Dia menyebut informasi itu tidak benar. Dia juga membantah informasi bahwa surat pengunduran dirinya ditolak Presiden Prabowo. Ketua Umum PSSI ini mengatakan kabar itu hanya gosip belaka. Sebelumnya sejumlah sumber Tempo mengatakan Erick Thohir mengajukan 2 kali surat pengunduran diri kepada Prabowo, namun Presiden menolak informasi itu. Tempo sudah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Mensesnek Prasetyo Hadi, namun dia belum merespon pesan Tempo. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan isu perombakan atau reshuffle kabinet hanya spekulasi masyarakat. Menurut dia, hanya Presiden Prabowo yang berhak menentukan reshuffle kabinet merah putih. Dia mengatakan Prabowo dapat melakukan reshuffle kapan saja selama Prabowo belum mengumumkan isu reshuffle hanya aspirasi dari masyarakat atau aspirasi tolong ganti ini. Tolong ganti ini itu bisa juga berupa aspirasi, kata dia. Hasan mengatakan Prabowo memiliki penilaian yang objektif dan menyeluruh untuk melakukan reshuffle penilaian melihat dari kelebihan dan kekurangan kabinet. Dia pun mengatakan reshuffle berpeluang terjadi, namun dia kembali menegaskan Prabowo menentukan siapa dan waktu reshuffle. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif Presiden, kata dia.